Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini, kami ingin membahas karakteristik desa dan pola ruang. Pernah kebayang nggak hidup di zaman modern tapi sama sekali nggak pakai HP, nggak ada listrik, bahkan tanah pun nggak boleh dicangkul? Nah, selamat datang di Desa Kanekes atau yang populer dengan suku Baduy. Desa Kanekes yang ada di Lebak Banten ini adalah contoh nyata dari desa swadaya, yaitu tingkatan desa paling tradisional dalam geografi, di mana masyarakatnya masih terikat kuat oleh adat dan hidup bergantung penuh pada alam. Kalau kita lihat lingkungan fisiknya, wilayah desa Kanekes ini didominasi oleh perbukitan dan hutan yang masih sangat asri. Secara adat, tanah di sini pantang dicangkul maupun diratakan saat membangun rumah. Aliran sungainya pun sangat jernih langsung dari pegunungan dan dipakai warga tanpa bahan kimia. Ditambah iklim pegunungan tanpa kendaraan yang bikin udaranya super sejuk dan bebas polusi. Ya, masyarakatnya juga gak kalah unik. Warga Kanekes memegang teguh adat Sunda Wiwitan dengan prinsip belajar temenang dipotong, pondok temenang disambung. Artinya, menjaga alam apa adanya tanpa rekayasa. Pekerjaan warganya sangat homogen sebagai petani, padi, dan pengrajin. Walau kepadatan penduduknya rendah dan pendidikan formal dibatasi demi menjaga tradisi, rasa kekeluargaan dan gotong royong di sini luar biasa tinggi. Yang salah satunya terlihat dari penggunaan lid atau lumbung padi bersama. Kalau ditinjau dari pola keruangannya, desa Kanekes ini memiliki pola memusat atau mengelompok. Kalau kita intip lewat tampilan satelit Google Maps, atap-atap rumah warga terlihat berkumpul rapat di satu titik perkampungan yang dikelilingi hamparan hutan luas. Pola memusat ini terbentuk karena aturan adat yang mewajibkan rumah dibangun berdekatan dan menghadap utara selatan, serta didasari ikatan kekeluargaan yang erat. Desa Swakarya merupakan desa yang berada di tahap transisi, di mana masyarakatnya mulai terbuka terhadap perkembangan zaman dan pengaruh dari luar, namun tetap memegang teguh akar tradisi dan kebudayaan lokal. Salah satu contoh nyata dari Desa Swakarya ini adalah Desa Sukarara yang terletak di Lombok Tengah. Secara fisik, Desa Sukarara didukung oleh kondisi bentang alam, berupa lahan datar hingga perbukitan dengan iklim tropis. Dari aspek non-fisik, masyarakatnya mayoritas berasal dari suku Sasak, yang hidup berdampingan dengan semangat gotong royong yang amat kental. Sebagai desa swakarya, adat istiadat di desa Sukarara tidak lagi bersifat kaku. Masyarakatnya memanfaatkan kearifan lokal, khususnya keahlian menenun kain khas Sasak sebagai salah satu mata pencaharian utama yang dipadukan dengan potensi sektor pariwisata. Perekonomian warga pun mulai beraneka ragam, tidak lagi sepenuhnya bergantung pada sektor pertanian tradisional. Jika ditinjau dari pola keruangannya, secara keseluruhan wilayah desa Sukarara memiliki pola menyebar terfragmentasi, berkelompok di setiap dusun dan linear mengikuti jalur jalan desa, di mana kelompok pemukimannya terpisah oleh hamparan persawahan, namun tetap memusat di area sentra kerajinan tenun, yaitu Sukarara Weaving Village. Jadi kita masuk ke klasifikasi desa tertinggi, yaitu desa swasembada. Desa swasembada adalah desa yang sudah sangat maju, mandiri secara ekonomi, memanfaatkan teknologi, dan masyarakatnya memiliki tingkat pendidikan yang tinggi. Contoh nyata desa swasembada di Indonesia adalah Desa Ponggok yang terletak di Kecamatan Pulon Harjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Secara karakteristik fisik, Desa Ponggok berada di dataran rendah antara Gunung Merapi dan Merbabu. Ciri utamanya adalah kelimpahan air alami dengan adanya 5 umbul atau mata air besar yang dimanfaatkan untuk irigasi, budidaya ikan, hingga pariwisata. Melihat karakteristik non-fisiknya, desa ini telah bertransformasi total. Melalui BUMDes dan sektor pariwisata, Desa Ponggok mampu menciptakan lapangan kerja bagi warga lokal, memberi BPJS gratis, hingga mendanai program beasiswa satu rumah satu sarjana. Mata pencarian warga pun berkembang pesat ke sektor jasa dan usaha kreatif. Jika ditinjau dari peta satelit, Desa Ponggok memiliki pola menyebar berkelompok atau terfragmentasi, di mana pemukiman warga terbagi ke dalam beberapa dusun yang dipisahkan oleh petak sawah dan kolam, serta berpola linear mengikuti jaringan jalan utama desa. Nah, dari analisis klasifikasi 3 desa sebelumnya, kita udah nemuin 2 jenis pola keruangan, yaitu pola memusat dan pola menyebar. Tapi tunggu dulu, masih ada satu pola keruangan utama yang belum kita bahas, yaitu pola linear atau memanjang. Contoh nyatanya bisa kita lihat di Desa Labungan Lading, Bangka Belitung. Kalau kita perhatikan dari peta satelit, pemukiman warga di sini berjejer rapi, memanjang mengikuti garis pantai. Pola ini terbentuk secara alami karena mayoritas warganya bekerja sebagai nelayan yang butuh akses cepat dan mudah ke laut. Jadi lengkap sudah faktor geografis, adat, dan mata pencaharian. Memang terbukti sangat menentukan apakah suatu desa bakal berpola memusat, menyebar, atau linier.